Okay, let us pray. Close your eyes and open your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah seperti biasa, biar kita tetap semangat, Miss Yesi mau anak-anak semua melakukan tepuk PPK. Come on, everybody can stand up. Semua boleh berdiri ya, jadi Miss Yesi, oke? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. 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 Salam literasi. Ayo membaca. Oke, nah anak-anak sudah semangat belum? Yes, Miss harap semua anak-anak kelas 5 sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Maka Miss Yesi harap kamu menonton video pembelajaran kita kali ini dengan sampai habis ya nak, jangan di skip, oke? Seperti biasa, Miss harap kamu menonton mulai dari awal sampai habis, oke? Oke students, nah hari ini kita masuk pada subtema 2 pembelajaran 2. Nah hari ini coba kamu perhatikan buku kamu. Nah di situ sudah ada percakapan antara Lani, Udin dan juga Siti, di mana mereka membicarakan mengenai diare. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Nah hari ini kita akan membahas mengenai diare. Nah, tahukah kamu anak-anak, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Selain itu, masih ada beberapa faktor penyebab diare secara umum. Nah, kita akan membahasnya ya anak-anak. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pernapasan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau feses yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain yang pertama, infeksi virus atau rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang akut yang paling sering. Nah, yang kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan, di mana terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus sehingga menimbulkan diare. Yang kedua, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang ketiga, gangguan usus fungsional atau stres. Dan yang terakhir ada alergi makanan. Nah, selanjutnya secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. Dan yang kelima, darah dalam tinja. Selanjutnya, kembung. Nah anak-anak, oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan makanan dan jangan terlalu sering jajan sembarangan. Nah anak-anak, pernahkah kamu melihat iklan produk yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan manusia? Nah kali ini kita akan membahas mengenai beberapa iklan. Selanjutnya coba perhatikan contoh iklan di televisi yang berikut ini.
Nah, ini merupakan beberapa contoh iklan elektronik ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Yang kedua, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang mengajak. Nah, selanjutnya pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Nah, gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan juga baju perang. Properti dalam sebuah tarian memegang peranan yang amat penting. Nah, masih ingat properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarian daerah dan propertinya. Nah, yang pertama tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur menggunakan properti topeng reog. Nah, yang kedua tarian daerah dan propertinya, yaitu tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan juga anyaman kuda. Dan yang ketiga, tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti sampur atau selendang. Selanjutnya, tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Dan ada juga tari serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan. Ada juga tari merak dari Jawa Barat menggunakan properti antara lain sampur, mahkota atau siger, dan juga sayap. Nah, selanjutnya tari topeng dari Betawi, yaitu Jakarta menggunakan properti topeng. Nah, itulah tadi beberapa tarian daerah dan propertinya. Okay, students, that's all for our lesson today. Now, before we close our lesson, it's better if we pray. Okay, kita berdoa dulu ya anak-anak. Come on, let us pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, Miss harap kali ini anak-anak tetap semangat. Jangan pudar semangatnya untuk mengikuti pembelajaran kita seperti biasa ya anak-anak. Oke, nah tapi Miss Yesi masih berharap